Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya tersebut adalah penegakan hukum atau law enforcement berupa pelaksanaan penagihan pajak. Satukan tekad kita, mari kita berkarya. Pak, ini hasil pemeriksaan kemarin mohon dibaca. Ini sudah jadi SKP-nya, jadi tanggal terbitnya tanggal 6 Oktober, jadi harus dibayar tanggal 6 November, Pak ya. Ini besar sekali, Pak. Terus saya dapat duit dari mana, Pak, bisa bayar ini, Pak? Saya kerja seumur hidup, saya belum tentu bisa bayar ini, Pak. Bapak nggak ngerti perasaan saya. Ya, saya nggak mau bayar, Pak. Sabar, Pak, sabar, Pak. Sabar gimana, Pak? Ketetapan segini banyak. Ya, saya pulang dulu, Pak. Kasih. Untuk negeri, demi Ibu Pertiwi. Tindakan penagihan pajak dimulai setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran surat ketetapan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Maka diterbitkanlah surat teguran. Direktorat Jenderal Pajak wujudkan karya nyata untuk masyarakat sejahtera Indonesia Jaya. Surat teguran ini bisa disampaikan secara langsung kepada wajib pajak atau dikirim melalui pos, jasa ekspedisi, atau melalui kurir dengan bukti pengiriman surat. Apabila dalam waktu 21 hari sejak tanggal surat teguran, wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka akan diterbitkan surat paksa. Ya, silakan masuk. Siang, Pak. Siap. Selamat siang, Pak. Siang. Saya Pak Mustoib dari KPP Surabaya Purworejo. Ini kartu pengenal saya. Silakan dulu, Pak. Ya, terima kasih. KPP. Apa itu, Pak? Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Purworejo, Pak. Kantor pajak lagi. Iya. Silakan, Pak. Ini kami mau menyampaikan salinan surat paksa. Intinya bahwa Bapak punya utang pajak sebesar 3 miliar yang harus dilunasi karena telah jatuh tempo. Pak, ini dulu sudah pernah saya sampaikan sama pemeriksaannya, Pak, bahwa utang ini saya nggak bakal mau bayar. Sampai kapanpun, apapun saya nggak bakal mau bayar. Betul, Pak. Itu hak Bapak terserah. Jadi kan gini, selama utang pajak ini Bapak setelah menyetujui hasil pemeriksaan, maka proses penagihan harus kami jalankan. Nah, karena sampai dengan jatuh tempo, Bapak belum melunasi utang pajak ini, maka tindakan penagihan akan kami lanjutkan dengan proses penyitaan. Terserah. Yang terus saya nggak bakal mau bayar ini, Pak. Oke, kalau itu Bapak tolong tanda tangani salinan berita acara surat paksa ini supaya kami bisa menindaklanjuti lebih lanjut. Oke, ini saya tangani, Pak. Tapi yang perlu Bapak ingat, sampai kapanpun saya tidak akan bayar utang pajak saya ini. Tolong sampaikan ke atasannya ya. Kami akan sampaikan, Pak. Kami hargai itu hak wajib. Ya, ada lagi. Sudah, Pak, saya kira cukup dan mohon karena di sini ada jangka waktu pelunasan yaitu 2 kali 24 jam. Kami harap untuk segera dilunasi dalam jangka waktu ini. Sudah saya sampaikan, Pak. Sampai kiamat pun nggak bakal saya bayar ini, Pak. Oke, Pak, nanti akan kami Ya. tindakan nanti dengan proses penagihan berikutnya. Ya, nggak apa-apa. Terserah. Oke, Sampai pimpinannya ya. Oke, bayar. Ya. Menyerah, himpun pajak negara. Wahai Surat paksa ini wajib diberitahukan sendiri oleh jurusita pajak negara untuk kemudian dibuatkan berita acara penyampaian surat paksa. Apabila dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa ini disampaikan kepada wajib pajak, namun wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka berikutnya dapat dilakukan proses penyitaan. Jurusita pajak dalam melaksanakan penagihan pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank berupa deposito, tabungan, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan.
dengan terlebih dahulu melakukan proses pemblokiran. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, gini, kami Jurusita KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mau menyampaikan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama wajib pajak yang tersebut dalam surat kami, agar apabila yang bersangkutan mempunyai rekening di bank ini untuk dilakukan pemblokiran seketika sekaligus. Saya cek dulu ya Pak ya. Ya Pak, atas nama wajib pajak tersebut benar terdaftar di bank kami. Untuk itu akan segera kami lakukan pemblokiran, dan untuk proses administrasinya akan kita kirim surat responnya ke kantor Bapak. Ini tanda terimanya ya Pak ya, ini akan kami proses. Ada lagi yang bisa kami bantu Pak? Saya kira cukup. Terima kasih ya. Kita, mari kita berkarya, berbakti untuk negeri. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar harta kekayaan tersebut tidak terdapat perubahan apapun kecuali penambahan jumlah dan nilai. Selain pemblokiran terhadap harta kekayaan penanggung pajak di bank, Jurusita juga dapat melakukan penyitaan terhadap aset penanggung pajak, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Kami Apa mau ini? melakukan penyitaan Bentar. atas barang Bapak karena Bapak belum atau tidak melunasi utang pajak yang telah kami sampaikan dengan surat paksa yang kemarin, Pak. Ya apa-apaan ini Mas? Bentar, nggak bisa main gitu Mas. Kan saya sudah ngomong, saya nggak mau bayar dari awal. Semangat, satukan tekad kita, junjung tugas mulia, ikhlas tegas pantang menyerah, himpun pajak negara. Wahai insan pajak sejati, tunjukkan pada dunia institusi terbaik bagi negara. Direktorat. Oke Pak, tadi mobil Bapak ini akan kami jadikan jaminan sebagai pelunasan utang Bapak yang sebesar 3M, maka mohon kami tanda tangani berita acara penyitaan atas barang bergerak ini. Dan kami masih memberikan kesempatan apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak kami menyampaikan salinan berita acara sita ini, Bapak masih punya kesempatan untuk melunasi. Tapi apabila dalam jangka waktu 14 hari Bapak belum melunasi utang pajak, maka barang yang kami sita ini akan kami lakukan tindakan, yaitu berupa pelelangan. Bapak mengerti Pak? Tolong ditandatangani berita acara sita ini, dan ini sebagai Kepala Seksi Penagihan sebagai saksinya, dan Pak Nuradi juga sebagai saksinya.
Pelaksanaan penyitaan harus disaksikan minimal 2 orang saksi yang kemudian dituangkan dalam berita acara pelaksanaan sita. Walaupun telah dilakukan penyitaan terhadap aset, penanggung pajak masih diberi kesempatan untuk melunasi hutang pajaknya selama 14 hari sejak dilaksanakan penyitaan. Apabila dalam batas waktu tersebut penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka terhadap aset tersebut dilakukan pengumuman lelang yang pelaksanaannya dapat dilakukan 14 hari sejak pengumuman lelang. Direktorat Jenderal Pajak wujudkan karya nyata untuk masyarakat sejahtera Indonesia Jaya. Di samping proses-proses tersebut, dalam rangka melaksanakan kegiatan penagihan pajak, jurusita juga dapat melakukan tindakan pencegahan, yaitu permintaan kepada Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi untuk melakukan larangan sementara kepada penanggung pajak tertentu untuk pergi ke luar negeri. Jurusita juga dapat melakukan tindakan penyanderaan atau giseling, yaitu upaya pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan di tempat tertentu, yaitu rumah tahanan negara yang terpisah dari tahanan lain. Masihkah Anda berniat untuk tidak melunasi hutang pajak Anda? Lunasi pajaknya, awasi penggunaannya.